Kamera, rolling, action! Hai Cusunian, welcome back to Cusen Generation Podcast bersama dengan Cijung sini. Dan pastinya kali ini Cijung bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber-narasumber yang kece, yang muda, yang pastinya kita bakal sharing-sharing tentang kebaikan Tuhan. Nah, ini kayaknya Cijung sudah ada di surga, bukan di surga ya. Ini ada di tempat baru yang pastinya ini tetap di rumah Tuhan. Dan sekarang Cijung lagi ada bersama dengan teman-teman dari GPDI Labuan Elsyada. Mana suaranya? Ini sudah ada sekitar 5.000 orang yang laki-laki doang. Yang ceweknya belum dihitung. Kayak memberi makan 5.000 orang aja ya. Penasaran gak sih Cijung sekarang bersama dengan siapa? Tapi sebelumnya ini udah pada follow @Cusen Banten belum ya? Udah. Ada yang belum? Ada yang belum subscribe semuanya? Boleh HP-nya diambil dulu, Udah dong. HP. Coba boleh HP-nya diangkat semua? HP-nya semua diangkat. Buka Instagramnya, buka Instagram. Waduh. Follow @Feriajung. Oh bukan. Yang belum follow @Cusen Banten sekarang dipencet sekarang juga buat Cusen yang di rumah yang belum follow, diambil HP-nya. Jangan lupa diketik @Cusen Banten, di follow. YouTube-nya juga ya teman-teman ya, silakan buka YouTube-nya yang suka nonton K-pop nanti dulu. Di follow dulu di @Cusen Banten sama YouTube-nya Cusen Banten, ditekan tombol merahnya dan jangan lupa loncengnya dinyalain, oke? Nggak perlu lama-lama lagi, sekarang kita mau ketemu dengan teman-teman dari GPDI Labuan Elsyada. Kan ada pepatah bilang tuh, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman Cusenian, nama aku Michelle. Ya, perkenalkan nama aku Delvi. Perkenalkan nama aku Sylvia. Yang belakang cowok-cowok yang ganteng. Perkenalkan nama aku Juan Immanuel. Nama aku Matthew Simon. Matthew, oke. Matthew. Ini bersama dengan 3 cewek dan 2 cowok. Kita pengen nanya-nanya nih. Kan lagi masa pandemi nih. Ya. Masa pandemi lagi sibuk apa sih? Kalian masih sekolah kan? Apa udah ada yang kuliah? Aku kuliah. Oh, kuliah. Berarti selama masa pandemi ini itu dong, belajarnya di rumah dong. Iya. Belajar online. Belajar online. Lebih enak belajar online apa belajar offline? Offline dong. Offline. Ya teman-teman lebih enak belajar offline apa belajar online? Offline. Pasti karena pengen ketemu teman-teman kan ya. Benar banget. Tapi selain sekolah, selain yang lain-lain, selain pelayanan juga, kalian sibuk apa aja sih? Ngapain ya? Ya? Di rumah paling. Sibuk istirahat paling. Seribu istirahat ya. Menggunakan jam tidur yang lebih banyak, benar-benar. Tapi collab. Tapi kan kalau misalnya kita punya waktu lebih banyak di rumah, kira-kira saat teduh nggak nih? Coba pengen ngecek kira-kira teman-teman di sini masih saat teduh nggak? Masih dong. Masih. Tepuk tangan dulu Mbak Delvi. Masih. Coba aku mau tanya tadi pagi saat teduhnya apa? Ayo. Tadi pagi saat teduhnya apa? Kalau aku saat teduhnya di Amsal 6-8 baca ayatnya. Tentang apa? Wejangan nasihat tentang hikmat gitu deh. Tentang hikmat Iya. ya. Agar hidup saya lebih berhikmat Iya, biasa. lebih berhikmat. Haleluya. Saya hari ini nggak saat teduh guys, karena bangun pagi. Jadi lupa. Terus kira-kira selama masa pandemi nih dari offline sampai sekarang masih offline atau udah online ibadahnya? Sekarang sih offline. Dari awal offline, jadi nggak ada online-onlinean ya guys ya, Nggak ada. offline dan ada fellowshipnya. Cuma nih, walaupun udah di masa pandemi, masa krisis ini, masih pada rajin ibadah nggak sih? Masih pada rajin ibadah nggak? Masih. Suaranya masih. Curiga saya, ada impostor jangan-jangan kalian. Nih teman-teman di sini pada rajin ibadah nggak? Jawabnya rajin nggak? Rajin. Ini sudah terbukti ya, kalian bukan impostor ya berarti ya. Cuman aku pengen tanya nih, selama di gereja ada yang suka telat nggak? Banyak ya? Kalau di sini ada yang suka telat nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang mengaku mas? Nggak ada yang mengaku? Banyak. Siapa ya? Rahasia. Tapi berarti nggak suka telat. Iya. Nggak suka telat, berarti puji Tuhan ya, kan ada anak-anak yang baik. Soalnya sekarang kita ada di, namanya sekarang bukan podcast, namanya di mata Tuhan, bukan mata Najwa. Semuanya harus berdasarkan kebenaran. Oke. Lanjut deh. Kalau ngobrolin soal GPDI Elsyada ini gereja baru kan berarti? Iya. Ya. Baru dibangun. Masih new, masih fresh.
Tapi kalian pas di sini masih ngerasa muda nggak sih? Soalnya kan kita bisa lihat Bapak Gembalanya Om Buyung masih muda banget. Karena pas kita kesini aja tuh hospitality-nya tuh bener-bener wah banget, kayak masih anak muda banget. Kalau kalian di sini merasa masih anak muda nggak atau Udah dong. masih muda? Masih muda. Masih muda ya? Masih muda boleh. Kenapa kalian umur berapa sih? Udah 20? Belum? Aku 19. 19. Iya. Kamu umur berapa? 18. 18? 19? 17. 17? Muda banget ya, berarti saya di sini yang tua di sini. Berarti semuanya di sini masih muda-muda. Cuman aku pengen tanya sih, kalian itu ikut Tuhan itu udah berapa tahun? Kalau aku kebetulan mau papa Kristen dari dulu, jadi aku dari kecil udah diajak ke gereja terus. Udah gereja terus. Berarti dari berapa tahun? Dari masih bayi Dari sampai bayi. udah gede, Iya. sudah 19 tahun ya? Iya. Lama ya, saya berarti sudah 21 tahun. Lama sekali hidup saya di dunia ini. Kalau Delphi, coklat Delphi, manis soalnya. Manis guys. Dong. Ya aku juga dari kecil. Dari kecil? Tapi aku tadinya aku merantau ke sini. Merantau. Dan baru kenal gereja itu aku kalau kurang salah kelas 6 SD aku Kelas baru 6 SD? baru mulai gereja gitu, mulai rajin. Berarti awal dari sekolah minggu dulu atau langsung ke teens? Sekolah minggu dulu. Sekolah minggu, untung dia sekolah minggu dulu kan, jadi melewati tahap-tahap sekolah minggu. Siapa tuh kan mau loncat, akselerasi langsung ke teens kan, bisa. Kalau Sylvie? Aku dari kecil cuma aku merantau ke sini. Merantau juga. Kalian berdua dari mana? Aku dari Medan. Dari Medan, saudara. Horas. Medan, Horas. Kalau Sylvie dari mana? Aku dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Kalimantan itu yang kayak kau kan? Bukan ya, itu Sulawesi ya? Kalimantan. Perlu dipertanyakan. Kalimantan itu yang mana ya? Oh, yang di atas Pulau Jawa, maaf ya guys, saya udah lupa soalnya. Oh, Pontianak mana tuh? Kalimantan. Banyak. Pokoknya Kalimantan guys, Kalimantan. Kalau si dua cowok ini Sama dari kecil. dari umur berapa? Dari bayi? Dari bayi. Dari bayi. Berarti dari bayi kalian sudah memuji nama Tuhan. Dari umur berapa? Kira-kira ingat gak sekolah minggu umur berapa tuh? Kelas 3 ya, kelas 3, Kelas 4. kelas 4 lah ya. Masih kalau kalian udah ngikut Tuhan dari kecil berarti hebat banget tuh. Masih bayi udah memuji nama Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, cuman kan udah ada yang 19 tahun, ada yang dari kelas 6 SD, bahkan kayak aku nih udah 21 tahun ikut Tuhan kan. Cuman sampai di titik ini nih, gimana sih cara kalian tuh melibatkan Tuhan? Maksudnya nggak harus dalam pelayanan ya, maksudnya dalam pendidikan, dalam hal-hal misalnya dalam hubungan atau dalam kehidupan kalian gitu. Yang lain dulu. Kenapa yang lain dulu? Aku pengen tanya yang cowok-cowok nih. Ayo tatap mata saya. Iya. Sampai di titik ini, di usia kamu sekarang, kamu udah lama banget ikut Tuhan. Tapi gimana sih cara kamu itu melibatkan Tuhan di segala aspek kehidupan? Mau di hubungan kamu, mau di sekolah, mau di pelayanan? Mungkin emang udah dari kecil disuruh terus mengandalkan Tuhan sama orang tua, jadi ya terbawa sampai sekarang sih, gitu aja. Apakah itu karena disuruh orang tua? Mungkin kalau dari kecil emang disuruh, cuma sampai sekarang jadi suatu kesadaran. Jadi suatu kesadaran, Iya. bener banget. Sampai sekarang masih mengandalkan Tuhan ya? Masih. Walaupun nanti misalnya ketemu kesulitan, ketemu kesusahan, seperti tadi difirmankan Om Emon gitu, selalu akan mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Amin, gitu dong. Amin. Nah tadi kan udah tuh dari cowok-cowok selalu mengandalkan Tuhan. Kalau dari cewek-cewek nih gimana sih kamu mengandalkan Tuhan? Kalau buat ngomongin mengandalkan Tuhan, tidak ada hentinya ya. Betul. Dari kecil pasti emang disuruh-suruh dulu kan. Dan kalau udah besar kan emang bener tadi kata Mitio, kita punya kesadaran diri sendiri. Terus mulai berdoa, rajin berdoa, mengandalkan Tuhan di saat kita susah, senang, itu pasti. Betul banget. Walaupun di saat susah, di saat sedih, di saat kita merasakan kegagalan, kita pasti harus terus mengandalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Udah kayak khotbah ya, bukan? Cuman kalau aku boleh tanya nih tadi, yang kan tadi kan bahas soal pelayanan, soal itu. Aku pengen tanya dong, kalian di sini pelayanannya apa aja?
ada yang ikut misalnya jadi WLK, jadi ada yang pemain tamborin seperti saya. Oh, di sini belum ada yang. Oh, belum ada tamborin. Palingan kita ini ya, jadi singer, terus yang cowok-cowok jadi pemusik. Pemusik. Jadi pemusik. Kalian main musik apa? Gitar. Boleh nanti mainin musik buat saya. Berarti jadi pemain musik sama jadi singer. Mungkin nanti Bapak Pendeta Buyum boleh rekrut saya untuk ngajarin tamborin ya. Nah, kan tadi ngomongin soal melibatkan Tuhan nih. Pasti kalau misalnya kita ingin mengandalkan Tuhan ataupun ingin berjalan dengan Tuhan, pasti ada hal-hal yang harus kita korbankan. Contohnya kalau misalnya pelayanan, kita harus ngorbanin waktu, misalnya ngedate sama pacar ataupun mau jalan sama temen. Ini pada jomblo semua atau udah punya pacar? Gimana ya? Gimana ya? Jadi Tuhan jomblo. Benar, apa-apa jadi Tuhan jomblo karena Tuhan pasti nanti akan menyediakan pada waktunya. Tenang. Iya, amin. Amin ya jomblo. Ini kayaknya semuanya pada jomblo semua ya. Nanti habis ini doa peperangan biar semuanya dapet jodoh. Nah, kayak tadi tuh, misalnya kita pengen nih, aku setia sama Tuhan, pengen nih melibatkan Tuhan di segala aspek kehidupanku, tapi ada hal-hal yang mungkin dikorbankan, kayak misalnya nggak bisa jalan sama teman ataupun pacar atau segala macemnya. Kalau aku dulu cerita ya, sekarang host yang cerita. Dulu itu aku pas SMA, masih seumuran kalian itu bener-bener rajin banget ibadah, kan? Tapi pas itu lagi zaman SMA, ketemu cowok kan, ganteng, rajin, peduli. Tapi sayangnya cowoknya itu beda agama dong, beda agama. Padahal dalam Alkitab dibilang bahwa terang dan gelap tidak boleh bersatu. Dan di situ aku tuh merasa kalau misalnya kayak apa ya? Aku tuh dulunya tuh bener-bener rajin pelayanan. Semua pelayanan tuh dihajar, tamborin, wera segala macam. Dan aku merasa ketika aku berhubungan dengan si doi ini, si doi yang jelas ini, aku merasa kayak ya udah aku pelayanan ya sekedar pelayanan aja, cuma sekedar formalitas aja. Dan aku merasa kayak pelayanan aku kayaknya nggak memberkati deh. Aku udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kayaknya nggak buat Tuhan gitu, nggak ada berkatnya, nggak ada kemuliaan yang aku berikan buat Tuhan. Dan kemudian puji Tuhannya ya, saya sudah lepas dari si doi ini. Dan itu adalah puji Tuhan. Dan itu adalah hal yang aku korbankan untuk aku kembali lagi sama Tuhan, untuk kembali lagi aku melibatkan Tuhan di dalam hidup aku, karena selama itu aku merasa kayak hancur hati banget gitu. Dan aku merasa kayak aku udah telah meninggalkan Tuhan, benar-benar telah meninggalkan Tuhan. Mungkin masalah kalian gak serumit aku ya, gak sealay aku juga, gak sealay aku gitu. Jadi curhat ini permasalahan dewasa, tapi mungkin ada cucu yang di rumah yang mungkin juga pernah ngalamin kayak aku juga, atau teman-teman di sini secara diam-diam backstreet, siapa tahu kan. Cuman ada nggak hal-hal yang kalian korbankan seperti itu? Nggak harus alay aku sih, nggak harus alay aku. Aku ada sih, tapi ceritanya mirip-mirip sih. Oh, mirip-mirip. Cuma aku bukannya beda agama gitu. Jadi pas SMA itu aku kan pindah ke Tangerang gitu kan sekolahnya. Terus dari awal-awal itu aku emang malas ke gereja gitu loh. Dari SMP aku tuh malas banget gitu ke gereja, hampir nggak pernah ke gereja setiap minggunya gitu. Terus pas SMA ini aku di lingkungan baru gitu, terus ketemu teman-teman baru dan kemudian diajak ke pelayanan gitu di situ. Nah pas itu aku tuh lagi pacaran juga gitu. Pacaran juga. Nah terus itu ya antara tantangan aja gitu loh. Aku tuh pacaran dan pelayanan itu dua pilihan yang harus aku pilih salah satu gitu saat itu. Jadi aku banyak doa sama Tuhan, terus aku juga kayak cerita Cici gitu hatiku tuh kayak diremuk-remukin gitu. Sakit hatiku, hancur gitu kan. Terus ya udah gitu, tapi aku berusaha untuk ikutin panggilannya Tuhan. Terus aku akhirnya milih pelayanan, terus aku milih putus dari si doi ini, dan setelah itu hidup aku diubahkan. Kayak banyak sekali jalan-jalan Tuhan tuh yang terbuka dalam kehidupan aku gitu sih. Terus mulai pelayanan juga jadi lebih maksimal gitu, jadi lebih dekat sama Tuhan. Cuman waktu ketika memutuskan itu kan pasti sulit kan? Iya. Ketika memutuskan antara pilih pacar atau pilih Tuhan itu, boleh diceritain nggak beratnya itu seperti apa dan gimana caranya kamu mengatasi perasaan itu? Pasti berat kan? Aku juga pernah ngerasain sih kayak pilih pacar atau pilih pelayanan kan. Kalau bisa sih dua-duanya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Iya.
aku juga mikirnya kayak ngapain sih aku pelayanan gitu kan, yang penting ya udah aku asal ke gereja aja, tapi aku masih tetap mau pacaran nih sama dia gitu. Tapi di situ Tuhan tuh banyak tegur aku gitu loh, jadi aku merasa aduh, bahkan setiap kali aku ibadah tuh kayak yang khotbah selalu ngomongin tentang pacaran gitu kan. Sepertinya Tuhan tuh bicara sama saya gitu. Cuma kayaknya aja nggak sadar. Jadi semakin yakin gitu loh kalau emang ini yang Tuhan mau gitu dalam hidup aku gitu sih. Betul. Pokoknya kalau misalnya Tuhan tahu kita udah lari kemana-mana pasti dia bakal tarik lagi iya, sih. bener. Asalkan kitanya juga mau balik lagi. Ya sama mau dia. balik lagi. Nah tadi kan udah dengerin dari yang cewek nih. Coba dari yang cowok, hal apa yang kalian korbankan untuk mengikut Tuhan? Apa? Tatap mata saya. Coba tatap mata saya deh ya. Sebenarnya saya melihat-lihat coba. Kalau dari Juan, apa sih hal-hal yang kamu korbankan untuk kamu tuh ngikut Tuhan gitu? Selain pacar ya, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Apa ya? Nggak ada kehidupan. Nggak ada sama sekali. Berarti kamu menyerahkan hidup kamu sepenuhnya untuk Tuhan. Bisa jadi pendeta. Berarti ini cowok-cowok aman nih. Aman. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Belum. Tapi jangan sampai lah ya, jangan sampai. Terus aku juga, tadi kan kita kan ngebahas pergaulan juga tuh. Ternyata di dalam Alkitab tuh ada lo bilang di 1 Korintus 15 ayat 33. Udah kayak pendeta sih saya. Jadi di situ dibilang bahwa janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu kan. Pokoknya kalau misalnya kita ngerasa kayak pergaulan ini atau misalnya gue pacaran sama dia kayak gak memberkati, gak mendukung gue dalam pelayanan dan segala macemnya, ya udah lepasin aja. Tuhan pasti bakal kasih yang terbaik buat kalian semua. Asik, amin. Nah, selain tadi ngomongin hal-hal yang dikorbankan nih, tantangan apa sih yang biasanya kalian rasakan ketika kalian ingin dekat dengan Tuhan dan ketika kalian ingin mengimprove pelayanan deh? Tantangannya apa? Misalnya kalau misalnya aku tuh kadang tantangannya kalau lagi pelayanan itu males, apalagi di sekolah juga kan. Sekolah juga males. Coba ini cowok-cowok nih ya, dari tadi kayaknya aman-aman aja nih, pengen tanya nih. Tantangan apa yang biasanya kalian rasakan ketika kalian ingin mengimprove diri kalian, entah dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam segala hal deh? Apa? Penasaran nih saya, kayak aman-aman aja soalnya. Malas. Iya. Malas. Itu doang. Iya. Yang lainnya nggak ada. Nolep. Nah ini gamers nih, jangan-jangan. Benar. Iya nih, dua-duanya gamers nih. Gamers banget kita. Nah, berarti tantangannya males sama nolep main game. Saya juga sih, nggak boleh ya. Cuman kalian pernah nggak sih nemuin satu titik kenapa sih kalian itu males? Kenapa? Pasti malas ada alasannya dong. Kayak malas bangun gitu, Malas bangun. Apa mau ke gereja kayak malas mandinya, malas. Dia nggak malas ketemu Tuhan, malas mandinya doang. Terus kalau kamu malasnya malas apa? Males gerak sih. Malas gerak. Kalau udah di posisi tidur udah Kalau udah PW gitu kan. udah nggak bisa bangun lagi. Udah nggak bisa bangun. Jangan dong. Nanti Tuhan so datang menyembuhkan kamu. Nah cuman kalian udah ngerasa nih kayak, aduh, gua males, gua nolak game atau yang lain-lain deh. Gimana caranya kalian untuk ngelawan rasa malas itu? Dipikirin dulu, aduh apa ya. Gimana? Iblis ya? Iblis kayak aduh malas gerak, dia iblisnya lagi nimpa saya nih Tuhan. Gimana caranya? Awan aja paksain buat datang. Paksain dalam Tuhan Yesus. Oh. Bilang tengking gitu. Berarti cuman gitu aja atau ada hal-hal lain? Mungkin nyanyi bersorak-sorak pelan-pelan, ntar jadi gemetar gitu mau ibadah. Nyanyinya gimana tuh? Gimana nih? Kosta gitu. Macam-macam. Macam-macam. Pokoknya lagu sukacita. Terus sukacita udah, pergilah setelah gue mau ibadah. Iya. Cuman nih, tadi kan kita udah ngomongin soal tantangan lah, udah ngobrol soal hal-hal yang dikorbankan. Kalian ngerasain nggak sih ada perbedaan antara sebelum kalian kenal Tuhan, bukan sebelum ya, sebelum kalian mungkin merasa di masa-masa kelam kalian, ketika kalian jauh dengan Tuhan, kemudian Tuhan mengimprove diri kalian lebih lagi, dan seperti saat ini, seperti di titik ini, apa yang kalian rasakan sebelum dan sesudah? Mungkin dari Sylvie, apa yang kamu rasain sebelum dan sesudah? Kalau aku
aku sebelum mengenal Tuhan, karena kedua orang tua aku bukan yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi setelah kenal Tuhan dari habis KKR kemarin tuh, aku benar-benar ngerasain kebaikan Tuhan buat diri aku sendiri, buat keluarga aku. Aku jadi rajin satu tuh. Kayak kalau misalnya satu tuh rasanya kayak ada yang diganjel gitu di hati, kayak kalau nggak ibadah juga rasanya gimana. Tapi ya dari situ orang tua aku kayak jadi ikut mengenal Yesus juga. Jadi sekarang tapi ya buat ibadah, buat ke gereja mereka belum bisa sih. Mungkin nanti di next kedepannya tetap pasti kita percaya kalau misalnya kita terus berdoa buat orang tua kita, pasti Tuhan bakal menjamah orang tua. Amin. Amin. Cuman aku pengen tanya sama si Devi nih tadi soal pengalamannya bersama dengan Yesus. Pernah nggak sih ada satu hal, momen-momen terindah yang kamu rasakan bersama dengan Tuhan? Entah sampai dari titik dulu kamu masih kecil mungkin, atau sampai sekarang titik di mana kamu benar-benar kayak, oh Tuhan tuh benar-benar baik di dalam hidup aku. Aku pernah ngalamin sakit ya. Jadi kesaksian. Nggak apa-apa. Kan kesaksiannya memberkati kesenian yang di rumah. Aku pernah sakitnya di telinga. Jadi udah ke dokter berkali-kali, spesial THT, tapi tetap aja nggak sembuh. Nah dari situ kayak aku juga males buat ke gereja tuh di situ, karena buat ngapain ke gereja gitu, kayak aku pujian aja nggak bisa karena kalau ngomong sakit. Jadi tapi pas hari itu minggu pertama perjamuan kudus, ada yang ngegerakin hati tuh, kamu harus ibadah, kamu nunggu di rumah Tuhan gitu kan. Terus pada akhirnya ya terpaksa aku datang ke gereja nih, nggak ikut pujian, tapi diam aja cuma tepuk tangan gitu kan. Tapi habis pulang dari situ kan ini perjamuan, aku juga minta sama tantenya lagi di sini. Terus udah minum dari situ, aku berdoa, aku olesin sisa bekas air perjamuannya. Malam rasanya sakit banget, dari hari biasa, maksudnya nggak kayak biasanya gitu sakitnya. Nah pas besok pagi itu ininya udah nggak ada, hilang. Tapi dalamnya kayak ada daging gitu loh. Tuhan tuh baik banget gitu. Padahal aku malas banget buat pelayanan, nggak pernah lagi kan. Tapi habis dari situ kayak hidup aku pengen buat Tuhan gitu. Aku melayani Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu benar-benar baik banget sih buat kita. Benar-benar kayak Allah kita tuh benar-benar Allah yang besar. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Maksudnya kita pun yang masih sehat aja gitu kan. Kadang aku sendiri kayak ngerasa males pelayanan dan kayak di sini adalah tempat di mana kalian mengaku dosa, teman-teman. Kayak kadang tuh males pelayanan, kayak apa ya, kita aja yang sehat, kita aja yang dikasih nggak sakit-sakitan, dikasih talenta yang banyak buat Tuhan aja kita masih kayak ih males nih, kayak padahal kita itu adalah baiknya Allah. Gimana sih caranya kita itu mengimprove diri kita terus untuk terus memuliakan nama Tuhan ya. Seperti yang tadi Om Emon bilang di firman-Nya kan, kayak kita tuh diciptakan untuk menghormati Tuhan loh, untuk memuliakan Tuhan loh. Kenapa sih kita sebagai manusianya yang kecil ya kan, tapi kita tuh berharga di mata Allah. Kenapa kita nggak melayani Dia? Asik. Pengennya podcastnya lama gitu kan. Nah, boleh nggak sih lama-lama lagi, produser? Ya udah. Nah sekarang tadi kan kita udah bahas improvement tuh soal di pelayanan, soal di kehidupan kalian. Dan aku pengen tanya nih sekarang, biasanya kalau misalnya di rumah itu suka main sosmed nggak sih? Suka dong. Sering ya? Sering. Sosmed apa yang kalian punya? Instagram, Line, WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, semuanya. Biasanya kalian sehari main, ini kalau cowok-cowok pasti lebih banyak main games lah ya. Kalian main games apa kalau boleh tahu? ML, Mobile Legends biasa. PUBG main nggak PUBG? Main. Bagus. Biasanya nih cewek-cewek nih, biasanya cewek-cewek kan yang suka main Instagram. Biasanya kalau main sosmed berapa lama? Lebih banyak main sosmednya apa baca Alkitabnya? Sulit ya. Berapa lama biasanya kalau main sosmed? Main sosmed tuh kadang kalau
ya lagi nggak ngapa-ngapain gitu, scroll aja kadang sampai kebablasan gitu loh. Aduh lupa tidur lupa doa. Iya, kayak gitu. Kira-kira berapa lama deh kira-kira? 3 jam, 2 jam, 8 jam? Mungkin sampai 3 jam mungkin ya, tapi nggak 3 jam langsung gitu, pasti Oh. kepisah-pisah gitu. Biasanya kalian kalau di sosial media seringnya ngeliat apa? Sering ngeliat rohani kah atau mungkin sering ngeliat K-pop kah? Sering sih aku lihat, soalnya aku admin apa akun apa sih kayak ibadah remaja gitu. Jadi ya aku sering banget disuruh post ini disuruh post itu, jadi aku sering juga apa ngeliat akun-akun rohani lainnya gitu. Cuman kan sekarang kan anak muda kan pada main Instagram. Kalian main Instagram nggak? Punya sosmed nggak? Jangan lupa di follow Choosing Generation ya. Promosi terus. Kalau kalian ngerasa nggak sih ada pengaruhnya nggak sih sosial media di hidup kalian, dan kalian ngerasa nggak di kehidupan rohani kalian tuh berubah ketika kalian lebih banyak main sosmed? Ayo yang biasanya sering nolep games, ini juga berlaku untuk games ya, sama buat Instagram ataupun sosial media yang lain, kan ngerasa nggak ada perubahan kehidupan rohani kalian gitu ketika kalian lebih lama main sosmed atau main games gitu. Itu bisa jadi berhala loh kalau sering-sering main. Ayo. Enggak sih, terlalu sering. Terlalu sering. Nih aku pengen nanya cowok-cowok nih, ada nggak perubahannya? Nggak ada. Nggak ada. Cuma Biasa buat aja. entertain diri Oh, sendiri. buat entertain diri sendiri. Waktu kosong doang. Oh, waktu kosong doang. Ini kayaknya cowok-cowok lebih aman ya, lebih berohani sepertinya. Mungkin ada yang tersembunyi kalau misalnya cewek-cewek. Aku pernah juga sih dulu kan aku suka banget tuh nontonin K-pop gitu kan. K-pop, K-pop tuh sampai bener-bener apa aku setiap hari nontoninnya itu aja gitu loh. Jadi ya maksudnya boy bandnya terus acara-acaranya gitu. Gamers nggak ngerti udah. Terus jadinya ya gitu, maksudnya aku jadi apa ya, bangun tidur pengennya buka ngeliatin K-pop itu. Terus sebelum tidur juga kalau bisa tuh ngedengerin lagu apa gitu kan. Nah itu jadinya kayak jadi berhala gitu sih di kehidupan aku. Terus ya aku perlahan-lahan sih berusaha ngelepasin gitu, karena ketegor juga sih, maksudnya kayak ya aku jadi lupa saat teduh gitu, jadi nggak dekat lagi sama Tuhan gara-gara itu. Terus kalau misalnya nih buat Delvi sama Silvi nih, ngomongin soal sosial media, sebenarnya kita tuh anak-anak muda ini penting nggak sih punya sosial media? Penting nggak? Kalau sosial media nggak bakal bisa dijauhin ya kalau Benar. penting, cuman kita atur waktu mungkin ya, perbanyak atur waktu, dan ya boleh lihat-lihat, asal lihat aja gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang penting-penting banget baru kita harus fokus gitu. Yang penting mah jangan lupa buat Tuhan juga. Betul. Nah kalau Silvi aku pengen tanya, gimana mungkin kita kan anak-anak muda pakai media sosial nih, mungkin kamu boleh bagi dong tips atau trik gimana caranya kita menggunakan sosial untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada nggak? Misalnya suka bagi firman Tuhan di story, atau suka bagi kayak misalnya kamu jadi admin kan, bagi-bagi share tentang kebaikan firman Tuhan. Ada nggak tips and triknya? Misalnya main TikTok lagu bersuka, boleh. Ada nggak? Ini pada main TikTok semua nggak sih? Enggak ada yang ngaku maksudnya. Ada nggak tips and triknya buat Justin di rumah? Kalau tips dan trik dari aku kayaknya nggak ada ya, karena aku sendiri aja suka over main sosmed ya. Terus aku juga suka nonton K-pop. K-pop? Iya, tapi kalau suka sampai lupa waktu. Tapi untuk sekarang aku udah bisa ngebagi waktu aku buat waktu Tuhan sama ketika aku nonton K-pop gitu. Jadi udah nggak terlalu sering. Udah nggak terlalu sering ya. Jadi tetap kita walaupun kita main sosmed boleh, main games boleh, asalkan kita tetap ingat waktunya, teman-teman semua. Mana waktu buat Tuhan sama waktu buat kita bersenang-senang, have fun segala macamnya. Dan sepertinya pertanyaannya sudah habis. Kalian apakah tidak ingin bermain games dengan saya? Tidak. Kamu tidak mau dapat hadiah. Oke, abis ini kita bakal lebih seru-seru lagi. Cuman podcastnya udah habis. Ya, sedih. Tapi tenang aja, abis ini kita bakal main-main bareng. Udah pasti dapat hadiah. Cuman yang bisa aku dapat dari mereka semua sebenarnya banyak sih guys. Banyak ya guys. Saya sampai lupa deh apa aja. Saking banyaknya. Yang pastinya kita tetap harus selalu mengandalkan Tuhan. Benar nggak? Benar. Mau di apapun kehidupan kita, misalnya di dalam hubungan, di dalam pendidikan kita, misalnya dalam pelayanan kita tetap harus selalu mengandalkan Tuhan.
Dan misalnya nih sebagai anak mudaan, kadang kita sering ya jauh-jauh dari Tuhan, sering melenceng ke sana ke sini. Tapi asalkan dari kitanya sendiri ingin balik lagi sama Tuhan, ingin benar-benar kembali ke jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan selalu membuka tangannya. Tuhan pasti akan menyambut anaknya lagi. Benar. Tuh, jangan sering nolet-nolet game ya. Jangan sering-sering main media sosial ya, teman-teman ya. Ya, bagus. Juga buat saya. Dan pokoknya kita percaya di sini bahwa setiap talenta yang diberikan oleh Tuhan akan selalu berkembang asalkan kita mau mengimprovement diri kita sendiri. Nah, kan ini sudah sampai di akhir podcast. Biasanya yang doa itu narasumbernya. Cuman karena sekarang saya yang datang ke sini, berarti aku mau doa nih sama teman-teman di sini di rumah. Jadi hostnya yang berdoa. Karena selama podcast ini biasanya kalau datang ke podcast narasumbernya yang doa. Atau kalian mungkin ada yang mau berdoa? Cia, doa. Soalnya kalau misalnya yang doa yang kakak-kakak yang udah tua ini bosan. Ini mau host yang doa atau anak-anak yang doa? Segimana? Host yang doa ya. Karena datang ke Segimana sini. font? Oke, teman-teman semua, mari teman-teman yang di sini maupun juga teman-teman yang di rumah, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Allahku yang baik, karena pada saat hadir Tuhan kami sangat bersyukur ketika kami dapat berbincang-bincang dan saling ngobrol tentang sharing-sharing kebaikan firman Tuhan, sharing-sharing tentang pengalaman anak-anak dari GPDI Labuan, tentang bagaimana mereka mengimprove pelayanan mereka, bagaimana mereka mengimprove kehidupan mereka, dan bagaimana mereka mengimprove segala hal dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa kami sebagai seorang anak muda, kami diciptakan bukan sebagai orang yang diremehkan Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami sebagai anak muda, kami diciptakan untuk selalu memuliakan nama-Mu, selalu menghormati Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami adalah bejana-Mu Tuhan, dan kami siap dibentuk, kami siap diperbaiki Tuhan. Walaupun di masa-masa muda kami merasa bahwa kami pernah berada di masa-masa kelam, kami berada di masa-masa kegagalan, tapi kami percaya Tuhan, jika kami terus mengandalkan Engkau, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang maha benar, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau yang terus mengimprove kami Tuhan, Engkau yang selalu memperbaiki kehidupan kami, Engkau yang selalu menyertai kami, dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami, masa depan kami, apapun yang kami rancangkan pada masa muda kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, dan kami percaya semua yang ada di tangan-Mu pasti berhasil, karena kami percaya kami punya Allah yang benar, kami punya Allah yang sangat hebat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di GPDI Asyadai Tuhan, Kau berkati jemaat maupun Bapak Gembala dan juga anak-anak muda di sini Tuhan, agar mereka selalu bertumbuh di dalam Engkau, agar mereka selalu mengimprove kehidupan mereka di dalam nama Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk pelayanan podcast Chosen Generation, agar Engkau memberkati media ini Tuhan, untuk selalu memberkati, memberitakan kebaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Pokoknya podcast ini kayaknya seru banget karena ketemu sama kalian dan teman-teman di Labuan. Thanks banget buat teman-teman Labuan ya. Thank you udah sharing sama Cijung. Semoga nanti next time kalian bisa datang ke tempat kita buat syuting lagi podcast selanjutnya. Tapi Cijung mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @chosen_generation_banten, dan jangan lupa subscribe YouTube kita di Chosen Generation Banten. Jangan lupa ditekan tombol merahnya di sini, dan jangan lupa loncengnya dibunyiin biar kalau misalnya kalian dengar notif ting, kalian langsung nonton gitu. Namun biar makin sayang dengan mereka, boleh dong Instagramnya. Instagram aku inisial Lea. Di bawah sini. Iya, di bawah sini. Terus Instagramnya Delvi? Instagram aku Delvi Mai 17. Di bawah sini. Tapi dia bukan yang punya coklat Delvi ya, jangan ditagih ya. Instagramnya Silvi? Instagramnya aku Sylvia cewek. Nanti di bawah sini. Instagram yang cowok-cowok? Instagramku JNIMML. Apa itu? Apa itu? Ya nanti di sini guys gitu. Nanti di sini guys gitu. Nah, yang terakhir Instagramku Matthew Simon 043. 043, nanti di bawah sini juga guys. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @peliaju. Dan pokoknya sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. Semoga kalian makin bertumbuh terus dalam Tuhan. Amin. Yeay. Dan jangan lupa ya
nanti tungguin podcast selanjutnya. Oke. Sebelum kita berakhir, kita mau closing dulu. Cuman closingnya biasanya ada pantun, ada ayat, tapi kita closingnya mau slogan kita tadi aja. Teman-teman semua harus ikut ya, yang keras ya. Teman-teman Cusin yang di rumah juga harus ikut. Udah belajar kan? Nah, siap? Siap, harus yang keras ya, harus semangat. Pokoknya nanti kalau misalnya aku bilang Cusin Generation Banten, I am Pentecost gitu ya. Sudah siap semua? Siapkan suara yang paling keras. Siap? 3, 2, 1. Cusin Generation Banten.